Dan yang kedua, Tuhan bawa kita lebih dalam, di mana kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga setiap kita itu boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana orang melihat, orang merasakan kehadiran kita, maka orang melihat Kristus di sana. Dan waktu orang melihat Kristus di sana, maka orang memuliakan nama Tuhan. Di bulan yang lalu saya katakan enggak gampang untuk menjadi surat Kristus. Tidak gampang itu menjadi kita serupa segambar daripada Allah, tidak gampang. Nah saudara, saya kemarin kasih ilustrasi, lipat tangan, ya. Nah saudara, hal yang kecil saja nggak gampang. Nah oleh sebab itu memasuki bulan yang ketiga, maka kita memiliki tema yaitu kebangkitan rohani. Dan saya percaya melalui kebangkitan rohani ini, maka kuasa akan diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk bisa menjadi serupa segambar daripada Allah. Sehingga kita akan melihat bahwa umat-umat Tuhan akan bergerak menjadi tentara Allah yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tema daripada gereja kita kebangkitan rohani diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, maka Alkitab mencatat demikian. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah kalau kita melihat latar belakang dari apa yang menjadi tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, maka saudara di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus itu memperoleh panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Saudara lihat, hari-hari ini ada panggilan, di mana kebangkitan rohani memanggil setiap kita untuk menjadi suatu pelayan-pelayan daripada perjanjian yang baru. Di tengah-tengah, nah garis bawah ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Dan saudara lihat, apa yang terjadi waktu ada di kota Korintus, sama yang sedang terjadi di kota Medan dan di Indonesia. Keadaan yang kurang baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi saudara lihat di tengah-tengah semuanya itu, maka Tuhan itu berfirman, akan ada kebangkitan rohani yang besar. Dan akan ada di mana dibangkitkan pelayan-pelayan perjanjian baru itu mulai bergerak bersama-sama. Yang mau katakan amin. Dan saya berdoa, mulai beberapa waktu yang lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jadikan aku, jadikan kami untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Supaya terjadi kebangkitan rohani di gereja Pelangi. Supaya terjadi kebangkitan rohani di dalam kelompok-kelompok FA. Supaya terjadi kebangkitan rohani di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Kita berdoa untuk itu. Sehingga kebangkitan rohani ini tidak hanya berbicara masa lalu, saudara. Tidak bicara hanya nostalgia. Saya menemui beberapa orang, gak banyak. Saudara kalau bercerita tentang pelayanan, wah mereka exciting. Mereka bilang gini, wah Pak Jansen kalau dulu saya melayani ke kampung-kampung baju pakai lampu petroma. Wow, dia cerita saudara nostalgianya. Wah kalau saya dulu melayani Pak, waduh susah kami bisa tidur di hutan. Kalau kami melayani Pak jalan kaki jauh. Dia cerita dengan semangat. Saya tunggu. Selesai dia cerita, dia berhenti. Kembali saya bertanya, bagaimana dengan sekarang Pak? Loh orang kan banyak cerita masa lalu saudara. Oh Pak kalau saya melayani main musik Pak. Kalau saya melayani diakones Pak. Dulu. Bertanya sekarang bagaimana? Ini kita perlu perhatikan.
Ada orang bilang begini, Pak kalau saya ini orang baik Pak. Dulu saya banyak bantu gereja. Dulu saya banyak bangun gereja. Dulu saya banyak terlibat di dalam panitia gereja. Dulu saya banyak Pak. Ya perlu direnungkan pagi hari ini bagaimana dengan sekarang saudara. Dulu Pak doa saya keren Pak. Berjam-jam saya berdoa. Pertanyaan bagaimana dengan sekarang? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebangkitan rohani itu berbicara, nanti baca aja ya, dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Apa sih arti bangkit? Nah waktu saya lihat menarik, kalau bahasa Inggris menggunakan revival, kebangkitan, kebangunan. Kalau kita baca di KBBI, apa sih kebangkitan? Maka kebangkitan itu berbicara gini ya, bangun dari tidur, bangkit berdiri. Itu dia saudara. Jadi bangun berdiri. Dari mana? Dari posisi duduk, berdiri, itu bangkit. Dari tidur, posisinya berdiri, itu bangkit. Bahkan KBB menjelaskan kembali, bangun dari kematian, itu bangkit. Nah saudara, sehingga kita berdoa hari-hari ini, ayo, biarlah setiap kita mengalami kebangkitan rohani, tangkap api kebangkitan rohani ini. Saudara, di bulan ini saya sangat exciting saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali. Kalau dulu Tuhan pernah terjadi, di Nias Tuhan lawat, loh saudara baca itu, kegerakan di Nias. Namanya kegerakan Vanessa Dede. Tidak ada penginjilan. Tiba-tiba, saudara pula itu mengalami lawatan. Di tengah jalan orang nangis, orang bertobat, orang cari Tuhan. Di Wales juga demikian, terjadi kebangkitan rohani. Di Azusa Street juga demikian, terjadi kebangkitan rohani. Dan saya bilang Tuhan, Medan Tuhan. Ini yang hari ini saya doakan saudara. Medan Tuhan, Sumatera Utara Tuhan. Dan saya percaya kalau ini terjadi akan ada pertobatan massal akan terjadi. Dan ayo kita sama-sama sepakat berdoa untuk itu. Dan saudara lihat, kalau saudara dengar kisah daripada apa yang terjadi kegerakan rohani, bukan saja melalui pendeta-pendeta yang besar. Tapi maaf saudara, dari orang-orang yang tidak pernah dilihat orang, yang tidak pernah diperhitungkan orang, mereka berdoa di tengah-tengah gudang, itu di Wales. Seorang kulit hitam, seorang yang tidak punya apa-apa, dia berdoa saudara. Dan waktu itu Tuhan lawat Wales. Terjadi kebangunan rohani. Mulai pagi hari ini, ayo sama-sama kita satukan doa kita. Kita minta kepada Tuhan, biarlah kebangkitan rohani terjadi kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Katakan amin. Efesus 5 ayat 14-16 dikatakan begini. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah. Wah ini saudara, pesan terakhir ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, bangkit itu bukan waktu dalam keadaan enak. Banyak orang mau melayani Tuhan kalau dalam keadaan keuangannya bagus. Banyak orang melayani exciting, semangat kalau keadaan kerjaannya, keluarganya baik-baik saja. Keuangannya cukup dan berlebih. Oh tunggu dulu saudara, Alkitab mencatat di tengah-tengah dalam keadaan yang jahat sekalipun, bangunlah, bangkitlah. Amin. Katakan kiri kanan, bangunlah dan bangkitlah. Aku ingin memiliki hati yang
sepertimu. Aku rindu mengasihi seperti kau mengasihiku. Saya berdoa, biarlah kasih daripada Tuhan itu terus membakar setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kebangkitan rohani ini, tiba-tiba Tuhan bukakan saya sebuah peristiwa apa yang terjadi di jemaat Efesus. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 2, maka saudara, di dalam kitab Wahyu ini Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus. Dia puji itu. Apa yang dia puji? Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan ya. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa saudara. Ayat 3. Dikatakan begini lagi, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow. Jadi Tuhan itu memuji jemaat yang ada di Efesus. Kamu sabar. Kamu gak kenal lelah dalam ikut Tuhan. Engkau lihat orang gak benar, gak sabar gitu. Saudara, tapi di tengah-tengah itu, kalau kita perhatikan ayat yang keempat kelima, waduh itu pukulan saudara, itu miris. Itu yang menjadi perhatian kita. Karena dikatakan gini ayat 4 ya, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Wow. Jadi waktu saya renungkan ini, saya juga melihat ke diri saya saudara. Itu mulai dari diri saya. Jadi kalau firman turun, nah ini ya, jemaat Tuhan ya, pengerja ya. Kalau firman turun, tema turun, jangan lihat orang lain, lihat diri kita dulu, review diri kita. Waktu firman Tuhan bicara, saya tanya diri saya. Saya 26 tahun saudara, sebagai hamba Tuhan, tidak bekerja, tapi saya full di gereja, 26 tahun. Waktu yang singkat memang 26 tahun, tapi 26 tahun ini pun, saya mereview kembali hidup saya. Jangan-jangan waktu saya giat melayani Tuhan, saya kerja keras saudara. Kita punya pelayan Tanjung Balai. Jadi saya kalau pelayan tuh setiap sebulan sekali ke Tanjung Balai, ke Kisaran. Berangkat Sabtu, pertemuan Sabtu malam pertemuan, Minggu pagi start pelayanan. Dari mulai jam 8 saya khotbah di Tanjung Balai. Saya khotbah belum selesai, harus turun karena jam 10-nya khotbah di Kisaran. Begitu turun dari mimbar, langsung bawa mobil terbang lagi ke Kisaran, lintas kabupaten saudara. Sampai di Kisaran, matikan mobil, naik lagi ke mimbar, khotbah lagi saudara. Di Belawan, di tempat-tempat yang lain. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, apa yang kau lakukan semua itu? Pertanyaannya, seberapa dalam kasih kita kepada Tuhan? Kasih yang semula. Diingatkan lebih dalam lagi. Waktu saya bertobat nih, dari yang nakal, saya pernah kesaksian di sini. Dari anak yang nakal, dari anak yang jahat, dari anak yang narkoba, dari anak yang suka lawan orang tua. Saya bertemu dengan Tuhan di lembaga permasyarakatan. Saya kembali kepada Tuhan. Saudara mohon maaf, ibadah bagi saya hari Minggu tidak cukup 1 kali. Pagi saya ibadah, sesi 1 lewat, sesi 2 pindah tempat karena malu kalau ketemu situ terus. 2 kali ibadah saudara. Pulang ke rumah makan siang, ada sesi sore, gereja lagi sore saudara. Dulu namanya ada KTM, kebaktian tengah minggu, saya hadir. Dulu sekarang namanya FA,
Dulu namanya FA, kalau di Jakarta namanya Cool. Saya hadir Jumat. Saya begitu exciting untuk bertemu dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ikut. Dan maaf saudara, setiap kami bicara, pembicara tentang Tuhan. Dan waktu kami ngobrol-ngobrol nonton TV, tiba-tiba Tuhan taruh, Jansen berdoa. Tiba-tiba muncul tuh. Saya tinggalkan teman-teman saya pulang, saya berdoa. Oh rala. Kami berdoa, saya berdoa. Jam 2 pagi tiba-tiba Tuhan bangun, saya doa. Saya tidur, jam 4 bangun, saya doa. Kapan melek mata, mau keluar mandi, masuk tempat tidur, doa lagi. Wow. Saya waktu ingat itu saudara, exciting, terbakar sekali. Tiba-tiba Tuhan ingatkan memori semuanya itu. Dan saudara apa yang Tuhan bilang? Ayat yang kelimanya. Terus ayat kelima. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Waktu kapan? Waktu kita kehilangan kasih yang semula itu. Dan Tuhan lanjutkan, bertobatlah. Dilanjutkan lagi. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo Bapak Ibu. Apa yang baik yang saudara telah lakukan. Semangat yang luar biasa yang pernah saudara tunjukkan. Mulai hari ini. Tuhan bilang gini, lakukan lagi. Halo? Lakukan lagi. Halo? Lakukan lagi. Halo? Yang belakang, lakukan lagi. Biarlah sama-sama kita mulai melakukan apa yang baik. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan memenuhi setiap hidup kita. Supaya apa? Dilanjutkan saudara. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Ayo gereja itu jangan politik-politikan lagi dah. Jangan terlalu banyak bicara organisasi-organisasi lagi yang gak karu-karuan. Bicara Tuhan. Bicara kemuliaan. Bicara jiwa-jiwa. Amin. Dan saya percaya kalau ini terjadi, kita akan melihat revival itu terjadi. Revival bukan terjadi di luar gereja baru masuk ke gereja. No. Tapi mulai dari gereja itu sendiri. Nah hari ini saya berdoa, ayo punya semangat yang sama. Katakan amin. Dan apa yang terjadi waktu kita memiliki kasih yang semula? Waktu Paulus berjalan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, kehidupannya berubah. Nah ini yang kita berdoa ini, Pak Impres sebagai kepala Departemen FA. Berdoa supaya mereka ngalamin Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara belum ngalamin yang seperti yang saya bicarakan dan di doa pengerja kemarin yang teman-teman bicarakan, minta sama Tuhan, Tuhan bakar aku dan kasih yang semula, bakar. Nanti tiba-tiba ada kerinduan yang luar biasa yang saudara lakukan, melangkah. Gak enak, tidur, bangun, dua pilihan. Bangun tidurku terus tidur. Pergi toilet dan tidur lagi. Atau bangun tidurku terus doa. Tidak lupa ku baca firman. Beda kan? Kan pilihan itu. Lo itu, minta itu. Dan saudara waktu Paulus bertemu dengan Tuhan di Damsyik, apa yang terjadi? Nah saudara, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Waktu pertemuan dia dengan Tuhan itu menarik saudara. Kita baca ya Filipi 3, 7, 8. Paulus bilang begini saudara. Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Keren ya. Jadi Paulus itu waktu bertemu dengan Tuhan, apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa. Paulus ini murid daripada Gamaliel saudara. Seorang tokoh agama yang paling top pada masa itu. Dia muridnya saudara, dia kepercayaannya. Yang dicari banyak orang.
Tapi tiba-tiba Paulus gini, waktu dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi hati-hati dengan pengejaran kita. Mari kita perhatiin, kalau kita kejar uang, untung. Saya bikin quotes gini ya. Politik itu berbicara tentang kepentingan. Itu quotesnya. Usaha, dagang, itu berbicara tentang keuntungan. Gak ada orang mau dagang gak untung. Ngapain orang politik kalau gak bicara tentang kepentingan? Tapi kekristenan itu berbicara tentang keselamatan dan kemuliaan. Nah itu. Nah saudara, apa pengejaran kita? Paulus bilang gini, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhan, lebih mulia dari semuanya itu. Jadi lo lihat ya, apa yang dikejar bangsa-bangsa ini, makan, minum, jabatan, dianggap rugi. Dan yang kedua, jauh lebih mulia daripada Tuhan itu sendiri yang kukejar, kata Tuhan. Lanjut. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Keren banget saudara. Saudara dia bilang gini, yang selama ini ku kejar, kuanggap rugi dan kuanggap sampah karena Kristus. Ayat 9 dan 10, dia bilang gini. Ayo ayat 9 dan 10. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Intinya 9-10 bilang gini. Yang selama ini ku anggap benar karena melakukan hukum Taurat. Loh dia membunuh orang-orang percaya itu bukan karena gak melakukan hukum Taurat loh itu. Itu hukum Yahudi itu. Saudara, dia orang yang taat melakukan hukum-hukum agamawi. Dia merasa sesuatu yang benar. Tapi tiba-tiba dia bilang, yang dulu kebenaranku berasal daripada hukum Taurat. Yang dulu kebenaranku berasal dari pribadiku, dari perasaanku. Ku tanggalkan semuanya itu. Sekarang kebenaran Kristus yang menjadi bagianku. Itu diambil. Dan saudara, ayat yang ke-13 dan yang ke-14 ini menarik. Dia bilang gini, sesungguhnya saudara-saudara aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berubah pengejarannya. Kalau kita memiliki kasih yang semula, coba lihat pengejarannya. Kalau pengejaran kita masih keuntungan saja, jabatan saja, dan kita mengorbankan apa saja untuk mengejar itu, gereja nggak gereja, doa nggak doa, baca Alkitab nggak. Penting adalah jabatan, yang penting adalah posisi, yang penting keuntungan. Berubah, bertobat. Karena pengejaran kita kepada Kristus. Dan saya percaya waktu pengejaran kepada Kristus, apa yang dunia ini tawarkan, apa yang dunia ini sajikan, percayalah bukan menjadi kau saudara kejar, Tuhan yang perintahkan kepada saudara. Tangkap ini. Saya tutup terakhir ya. Yeskiel 37. Yeskiel 37. Nah ini saya sampaikan kepada di Menara Doa. Jadi Pak Impres dan teman-teman, ayo kita berdoa di sini sama-sama nanti ya. Saya tadi doa dimulai, Tuhan tulang-tulang kering bangkit. Dari mana dasar firmannya ini? Di dalam Yeskiel 37 ayat 1-14, nanti baca di rumah. Ini perikopnya tentang kebangkitan Israel. Itu perikopnya. Dan kalau saudara lihat ayat yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka saya cerita begini. Satu ketika Nabi Yeskiel dibawa oleh Tuhan ke lembah. Di lembah itu terdapat apa? Tulang-tulang yang kering. Tiba-tiba Tuhan tanya kepada Yeskiel, Yeskiel, kamu lihat tulang-tulang kering itu? Ya Tuhan. Dan Tuhan lanjutkan, bisa enggak kalau tulang-tulang kering ini
bangkit dan hidup lagi. Tuhan, Yesaya bilang, engkaulah yang mengetahuinya. Dan Tuhan bilang kepada Yesaya, sekarang gini, nubuatkan. Bilang sama tulang-tulang kering ini, bersatu kembali, daging-daging tumbuh kembali, urat-urat tumbuh kembali. Yesaya lakukan itu. Dan tiba-tiba, tulang-tulang yang kering tadi mulai bersatu kali. Grrrr. Dan Yesaya bilang gini, daging lagi tumbuh, daging-daging tumbuh, urat-urat tumbuh. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi manusia lagi tulang-tulang kering. Dan Tuhan bilang gini, sekarang perintahkan nafas 4 dari penjuru angin masuk ke dalam tubuh itu supaya dia hidup. Yesaya bilang, napas dari 4 mata penjuru angin masuk ke dalam tubuh dan kau hidup. Dan benar saudara, tiba-tiba Roh Allah memenuhi tulang-tulang kering yang manusia tadi. Tiba-tiba itu mulai bangkit kembali. Dan saudara, yang menarik, apa yang terjadi? Siapa tulang-tulang kering ini yang digambarkan di Yesaya ini? Ini penting. Siapa saudara? Nah mari kita lihat ayat yang ke 9 dan 10. Atau lompat ayat 11 saja. Ayat 11. Dibilang gini ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang kering ini, dijelaskan sama Tuhan nih, adalah seluruh kaum Israel. Jadi tulang-tulang kering yang dilihat Yesaya itu orang Israel. Yang seperti apa? Dilanjutkan lagi. Sesungguhnya mereka sendiri mengatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Artinya, ini adalah orang-orang Israel yang sudah kehilangan pengharapan. Yang semangatnya sudah patah. Yang terikat, yang terbelenggu dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Dan Tuhan bilang kepada Yesaya, bangkitkan mereka. Bangkitkan mereka. Dan saudara, apa yang terjadi setelah Yesaya bangkitkan? Maka saudara dilihat ayat yang ke-14. Yuk kita lihat ayat yang ke-13-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Serius banget Tuhan. Tuhan bilang gini, Yesaya dengar ya, rohku akan kuberikan kepadamu supaya engkau hidup kembali. Karena aku Tuhan yang mengatakan, aku Tuhan yang membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Serius banget. Sehingga saudara lihat, waktu itu terjadi, maka kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, ayat 10, dibilang gini, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Dan mereka menjejakkan kakinya, garis bawahi, terjadilah suatu tentara yang sangat besar. Jadi Pak Impres sampaikan ke kelompok-kelompok ketua-ketua FA, doa. Tuhan, tulang-tulang kering dalam setiap kelompok FA, bangkit kembali. Yang kecewa, yang kehilangan para bangkit kembali. Hari-hari ini saya berdoa untuk itu. Supaya terjadi kebangkitan yang besar. Supaya terjadi tentara Allah yang besar untuk kemuliaannya. Dan kita akan melihat bersama-sama Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan akan membangkitkan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa, ayo kita ambil waktu 1 menit, 2 menit. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk kelompok Eva kita berdoa untuk kota ini, kita berdoa untuk bangsa ini. Supaya kita melihat hujan pertobatan, hujan keselamatan, tentara Allah bangkit bagi negeri kita Indonesia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.